Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selama ini demokrasi diidentikan dengan syuro dalam Islam. Pada sesi ini akan dijelaskan tentang demokrasi dan syuro, yang meliputi pengertian demokrasi, pengertian syuro, titik temu antara syuro dan demokrasi, serta pandangan para ulama atau ilmuwan muslim tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang, dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, yaitu umum, tanpa batas agama maupun etnis. Pengertian syuro. Menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Muqayyis Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antara mereka adalah: pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua, Ibnu Al-Farabi Al-Malik dalam Al-Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan, yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam As-Syuro fi Zilli Nizami Al-Hukum Al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi tadi, dapat melihat bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Nah, hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi.
Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik dari barat maupun timur. Karena Islam tidak mengenal barat dan timur, jadi tidak diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal baru yang baik adalah akomodatif. Namun demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kalian dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kalian mengenali lebih lanjut pandangan para ulama tentang hal tersebut. Pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Pertama, Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi, yaitu berdasarkan hukum Tuhan. Kedua, Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, demokrasi sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama. Demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen, sebagai salah satu pilar demokrasi, dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi ansih seperti yang dipraktekkan Barat. Lalu Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Dan yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Ketiga, Muhammad Imaroh. Menurut Imaroh, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif, yaitu membuat dan menetapkan hukum, secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syuro atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan, serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai asy-syar'i atau legislator, sementara manusia berposisi pada faqih, artinya yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Keempat, Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagai berikut. Pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.
Tentu saja, mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah, dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Jadi, dilarang golput. Yang keempat, penetapan hukum atas dasar suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nas syariat secara tegas. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Yang kelima, Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Pertama, menetapkan tanggung jawab sebagai individu di hadapan Allah. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Demikianlah penjelasan tentang demokrasi dan syuro serta pandangan para ulama atau ilmuwan muslim tentang demokrasi. Dengan harapan dapat menambah wawasan dan mempertajam analisis kalian dalam menyikapi konsep demokrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.